Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesa dari hardtopia.com, recording on the go. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang requestnya Mas Hedi Setiadi. Tutorial vokal plus gitar kayaknya udah biasa loh, kapan-kapan bikin tutorial untuk solo gitar dong Mas. Misal instrumen gitar mungkin ada yang beda, karena bukan jadi pengiring suara vokal lagi kan. Ya soalnya saya suka main instrumen gitu loh Mas, hehe. Oke, sesuai dengan requestnya Mas Hedi Setiadi. Nah, BTW buat kamu yang belum cek channelnya Mas Hedi Setiadi, cek setelah ini ya, karena channelnya keren banget. Dia ada banyak video solo gitar. Dan langsung saja biar nggak lama videonya, cek. Oke. Nah, pertama-tama kita bahas teknik merekamnya dulu ya. Nah, untuk solo gitar pertama yang dituju dulu suaranya nanti pengennya seperti apa. Nah, kalau suaranya mono ya udah direkam biasa aja, direct atau menggunakan satu mikrofon. Nah, kalau yang dicari adalah gimana suaranya biar lebar, karena untuk instrumen akustik biasanya yang dicari adalah lebar, luas gitu ya. Jadi walaupun instrumennya satu tapi ada stereo efeknya, ada stereo imagingnya. Nah, biasanya untuk hasil rekaman seperti ini dibutuhkan dua source atau dua sumber suara. Bisa banyak metode, dan paling banyak mungkin adalah menggunakan dua mikrofon. Nah, ada juga yang metodenya direct ke pick up dari gitarnya, kemudian satu lagi mikrofon. Ada juga yang dua mikrofon straight ya, satu ngarah ke fret, satu ngarah ke body. Ada yang XY, jadi menyilang, satu ngarah ke fret, satu lagi ngarah ke body. Ada juga yang menggunakan mikrofon ruang, mikrofon tambahan diletakkan di ruang untuk menangkap suara feedback atau pantulan dari dinding, seperti itu. Nah, oke, ada banyak banget metode penggunaan pick up mikrofon. Kalian bisa searching sendiri, bisa riset sendiri hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan sampel audio hasil rekaman dari seorang artis gitaris ya, David Young. Judulnya adalah Techno Mantra. Dia menggunakan dua mikrofon. Nah, saya belum tahu ini, kemungkinan mikrofon yang digunakan kalau enggak XY kemungkinan straight, jadi lurus, satu ngarah ke fret, satu lagi ngarah ke body, seperti itu. Nah, di tutorial ini saya mencontohkan menggunakan audio editor atau DAW Audacity. Nah, teman-teman bisa praktekkan cara ini di semua digital audio workstation, baik itu Adobe Audition, mungkin Ableton atau Pro Tools atau Cakewalk atau FL Studio misalnya. Nah, workflow atau teknik ini bisa kalian terapkan di DAW manapun selama mendukung VST atau Virtual Studio Technology. Nah, untuk rekaman instrumen akustik biasanya yang dicari adalah suara natural, jadi tidak dibuat-buat atau tidak lebay atau tidak transformatif, seperti itu. Nah, kuncinya adalah bagaimana melakukan mixing sehingga hasilnya menjadi senatural mungkin, yaitu adalah gunakanlah pertama mikrofon atau alat perekam yang dia itu tidak punya signature yang terlalu lebay, atau mungkin malah intinya hasil suara rekamannya itu dia tidak terlalu beda dengan apa yang kita dengar real time atau real life. Nah, misal menggunakan mikrofon kondenser dengan diafragma yang lebar, atau mungkin menggunakan mikrofon yang frekuensi responnya itu lebar, jadi tidak terbatas. Misal gunakanlah mikrofon dengan frekuensi respon dari 50 Hz sampai mungkin 15.000 Hz atau mungkin 20.000 Hz, misal seperti itu. Nah, kalau mikrofon vokal biasanya rata-rata dia startnya ada di 100 Hz. Nah, itu tidak disarankan digunakan untuk merekam instrumen seperti itu, karena suara ruang atau suara rumblingnya dia tidak akan
ikut ke capture. Oke, pertama itu. Kemudian yang kedua, mixing hanya menggunakan mixing analog. Nah, kalau teman-teman nggak punya mixing konsol analog, teman-teman bisa pakai VST, cari VST yang analog. Nah, di sini nanti saya akan contohkan menggunakan VST analog seperti itu. Nah, oke, biar nggak lama, saya mulai aja. Nah, oke, di sini sudah ada 2 track ya. Di sini sudah ada 2 track. Nah, pertama adalah mic 1 dan mic 2. Nah, saya kurang tahu persis ini mic 1 dan mic 2 ini yang digunakan yang langsung ke body atau yang ke fret atau arahnya kemana. Saya belum mendapatkan informasinya, tidak disertakan informasinya ya dari Youngs David. Nah, coba kita dengarkan dulu solo yang pertama. Oke, setelah saya dengarkan solonya, ternyata suara fretnya dominan di yang track kedua ini dan suara bodinya dominan di track pertama. Nah, asumsi saya di sini adalah track yang pertama ini adalah mikrofon yang mengarah ke body atau ke hollow. Nah, yang kedua ini mengarah ke fret, seperti itu. Oke. Nah, karena seperti itu, kita langsung mulai aja. Nah, pertama kita harus atur panningnya. Kita atur panningnya biar sesuai. Nah, yang untuk arah fret saya taruh di full kanan 100% dan yang arah ke body saya atur ke full kiri. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba dengarkan. Udah oke ya. Oke, selanjutnya, nah kita langsung gunakan efek. Di sini saya menggunakan VST efek strip ya, VST channel strip. Saya pakai channel ini. Nah, ini merupakan VST dari Dead Duck. Nah, ini adalah analog VST ya. Nah, dia skemanya pemrosesannya seperti analog channel strip yang sebenarnya. Nah, di sini ada pilihan GCE, GEC dan seterusnya. Nah, G itu adalah gate, C-nya itu kompresor, E-nya itu adalah EQ. Jadi urutannya berarti di sini adalah gate dulu, baru kompresor, baru EQ. Nah, karena saya pengen ini natural, maka saya nggak akan pakai menggunakan gate ya. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan high pass filter di sini, kemudian saya cut sampai ke mungkin 60 Hz mungkin ya. Nah, biar dia frekuensi yang tingginya biar ada bandwidth, biar agak keras. Coba kita play. Nah, setelah itu saya kasih kompresor mungkin di 3,5 ya. Terus kita putar thresholdnya hingga dia ada gain reduction-nya di sini. Karena ini gitar, jadi tak atur phase attack ya. Jadi tag-nya 0,1. Phase attack, rilisnya agak panjang, mungkin sekitar 250 milisecond. Kita coba play lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memberikan EQ. Nah, kita nyalakin EQ-nya.
Nah, karena saya nggak mau ini nanti suaranya terlalu transformatif, nah saya menggunakan analog EQ. Di sini cuman ada 3 band. Satu low, kemudian di sini ada low mid, kemudian di sini ada high mid, kemudian di sini ada high. Berarti ada 4 ya. Ada 4 band ya di sini ya berarti ya. Oke, kita mulai dari yang low dulu. Kita sambil play sambil dengerin. Karena ini bagian bodinya, mikrofon bagian body, maka bagian low-nya saya akan boost sedikit. Q-nya kasih dikit. Low frekuensi di 200 Hz, kisaran 200 Hz. Kemudian di midnya biar netral aja, kemudian high-nya kita taruh frekuensi di 500 misal, 500 kita turunin dikit. Kasih limiter di kisaran 2, sekian desibel. Oke, segini. Kita dengerin yang paling keras nih. Oke, setelah itu kita apply. Oh sorry, belum tak klik. Oke, kita apply. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke track yang kedua. Nah, track yang kedua untuk settingan kompresor sama, yang lainnya sama kecuali bagian EQ. Nah, kalau tadi kita bagian low-nya kita naikin, di sini kita turunin. Yang kita naikin adalah bagian ini. Nah, bagian mid high atau high mid frekuensi, yang dimana yang tadi kita turunin, di sini kita naikin. Nah, ini yang bagian ini kita turunin sekitar 2 desibel. Oke, kita coba play dulu. Oke, udah oke. Nah, menurut saya udah oke, kita play. Oke. Sekarang kita coba dengerin bareng-bareng dua track ini. Nah, kalau masih ada yang kurang pas, kalian bisa ulangi di Ctrl Z ya. Kalian bisa ulangi. Misal yang sebelah kanan kayaknya low-nya kurang gede. Jadi tak netralin aja, mungkin plus 0,5 desibel. Coba kita apply. Oke, coba kita dengerin.
Oke, nah menurut saya udah oke ini. Mungkin sedikit balancing bagian yang kanan mungkin kurang sedikit naik, kita naikkan mungkin 0,4 desibel. Oke, nah selanjutnya adalah kita tambahkan efek reverb ya. Reverbnya pun juga kita menggunakan analog. Nah, kita setting room size-nya mungkin agak kecil, damping oke, width-nya fullin. Nah, mix-nya ini kecil aja, dikit aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Mic pre-delay-nya kita atur nanti, low cut. Oke, low cut-nya agak gede ya, biar nggak terlalu mengawang-awang, mungkin sekitar 300 atau 500 Hz. Kita coba play. Oke, 16 Hz. Oke, intinya adalah reverbnya dikit aja ya, kuncinya di mix ini. Jadi kita pre-delay-nya juga nggak terlalu panjang, jadi nggak terlalu mengawang-awang. Kita kasih low cut di sekitaran mungkin bisa 300 atau teman-teman bisa milih ke 500 Hz. Nah, setelah itu kita apply di sini. Kita apply di satunya juga sama. Kita apply juga. Oke, sekarang kita dengerin bareng-bareng. Oke, kalau sudah selesai kita mix down ya. Kita pilih semua, kemudian kita pilih track, mix, kemudian mix and render to new track. Nah, ini kita mute, kita kecilin. Nah, di track baru ini kita coba dengerin. Oke, selanjutnya adalah mastering. Nah, untuk mastering ini yang pertama lakukan adalah kita melakukan low pass filter, high pass filter maksud saya, bukan low pass filter ya, high pass filter. Kita hilangkan. Nah, kalau kita dengerin di sini ada namanya frekuensi low yang mungkin juga akan. Nah, ada frekuensi di bawah 20 Hz, di mana frekuensi ini telinga manusia akan sulit untuk mendengar ya, sangat sulit sekali. Bahkan speaker saya untuk dengerin frekuensi ini aja bekerja sangat keras ya, dan nggak ngeluarin suara apa-apa, cuman bergetar doang. Atau mungkin dia ada suaranya cuman kita nggak bisa dengar. Nah, itu. Maka kita harus hilangkan ini biar ada cukup bandwidth untuk frekuensi sisanya ini keluar ke speaker atau mungkin headphone atau apa gitu. Jadi suaranya bisa lebih jelas dan keras. Kita high pass filter, kita habisin yang di bawah 20 Hz. Oke, setelah itu kita naikin gainnya, kita
boost kira-kira 2 desibel. Kemudian kita kasih kompresor, rasionya mungkin sekitar 2:1. Oke, thresholdnya kita taruh di angka -3 desibel. Oke, kita play. Oke, kalau sudah kita apply. Oke, kalau sudah kita klik, kita normalize ke -1 desibel ya. Normalize -1 desibel. Oke. Oke, nah itu tadi adalah cara bagaimana mixing gitar akustik solo ya, biar suaranya lebih lebar dan juga natural. Oke, next saya akan melakukan mixing track ini dengan menggunakan analog mixer dan hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita sekarang mixing di Audacity dengan VST analog ya, nanti kita akan menggunakan konsol mixing konsol analog dan hasilnya seperti apa. Nah, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.